Viral aksi Casmari, kepala desa Karangsari di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyawerkan uang di sebuah klub malam. Casmari mengeluarkan dompet dan mengambil uang yang kemudian dilemparkan ke arah pengunjung tempat hiburan. Aksi tersebut dilakukan saat DJ Natalie Holster tampil menghibur pengunjung diskotik akhir Mei kemarin. Pemerintah akan melakukan pemanggilan kepada Casmari dan memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Bahkan pemerintah akan menyiapkan sanksi sesuai aturan yang berlaku jika yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama. Seorang pria Parubaya asal Gresik, Jawa Timur, babak belur dihajar massa. Pelaku ketahuan membobol rumah milik seorang warga. Pelaku masuk ke rumah korban dengan mencongkel jendela menggunakan alat khusus. Setelah berhasil masuk, ia mengambil sebilah pisau lalu menuju kamar korban. Usaha pelaku untuk membungkam korban tidak berhasil. Warga yang mendengar teriakan korban langsung berkumpul dan tangkap pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam 6 tahun hukuman penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebakaran melanda sebuah gudang yang diduga tempat penampungan BBM ilegal di Bandar Lampung Kamis dini hari. Tidak saja menghanguskan gudang berserta isinya, kobaran api juga menghanguskan 2 unit rumah semi permanen di sekitar lokasi kejadian. Banyaknya material bahan bakar membuat api cepat membesar dan menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Lokasinya ada di Pasar Ampera di Jakarta Timur, Pak. Kobaran api dengan cepat melahap belasan kios yang terletak di kawasan Pasar Kampung Ambon, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemilik kios dan warga panik berhamburan menyelamatkan barang dagangan mereka. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung api berhasil dilokalisir agar tidak menyebar ke bangunan lainnya. Tidak ada korban akibat kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, gagal menjamret, seorang wanita pelaku jamret di Kabupaten Bandung, Jawa Barat berhasil ditangkap warga. Atas perbuatannya, pelaku terancam 9 tahun penjara. Beginilah rekaman video warga saat menangkap pelaku penjamretan di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Warga kesal akibat aksi pelaku menjamret seorang wanita saat tengah seorang diri di jalan raya. Kemarahan warga memuncak saat pelaku melawan dan hendak melarikan diri. Beruntung, kemarahan warga dapat diredam sehingga aksi pengeroyokan tidak terjadi. Pelaku kemudian diamankan di kantor desa sebelum dijemput pihak kepolisian. Peristiwa penjamretan berawal saat korban tengah mengendarai motor. Korban lalu berhenti untuk membaca pesan singkat di telepon genggamnya. Tiba-tiba 2 orang tidak dikenal datang dari arah belakang dan berusaha merampas telepon genggam milik korban. Meminta pertolongan, korban lalu berteriak. Panik mendengar teriakan korban, pelaku melarikan diri ke kawasan permukiman warga. Satu pelaku berhasil ditangkap warga, sementara satu lagi melarikan diri. Pelaku sudah kita amankan di Polsek Dayakolot. Ya, jadi untuk pelaku ada 2 orang. Yang pertama yaitu yang sudah kita amankan atas nama Febrian Sitindaun. Yang kedua yaitu atas nama Rais yang saat ini masih DPO. Masih kita lakukan pengejaran dan kita sudah dapatkan identitas dan lokasinya, mudah-mudahan segera bisa kita amankan. Kini pelaku telah diamankan pihak kepolisian, sementara satu pelaku lagi tengah dalam pengejaran. Kedua pelaku harus bersiap menerima ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Keributan sesama rekan sekantor oknum pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang viral di media sosial. Keributan di halaman parkir kantor saat jam kerja tersebut menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas. Keributan sesama oknum pegawai PU Kota Palembang tersebut viral di media sosial, bahkan melebar hingga melibatkan sekelompok orang luar yang memihak salah satu oknum pegawai.
Dalam video, oknum pegawai berinisial D menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang yang menyebabkan memar di tangan dan wajah. Penyebab keributan diduga karena oknum berinisial D dan U sama-sama tersinggung akibat saling balas cuitan di media sosial dengan kalimat ancaman. Keributan terhenti setelah dilerai security, juru parkir dan rekan sesama pegawai. Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palembang Faisal Rijal membenarkan kejadian tersebut dan telah dilaporkan ke Kepala Dinas. Keduanya pun telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Ini penyebabnya adalah ketersinggungan di media sosial. Terindikasi juga ada pihak luar yang kemarin juga di video mungkin bisa dilihat ada pihak luar yang ikut terlibat. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Kenapa ada sampai pihak luar masuk ke kantor ikut dalam keributan itu. Ini kita lagi inventaris siapa mereka ini siapa, apakah pegawai PU atau pegawai PHL atau memang orang luar yang diajak ke dalam. Oknum pegawai berinisial D mengaku menjadi korban pengeroyokan melapor ke SPKT Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, ayah kandung penyanyi cilik FP ditangkap polisi karena terjerat judi online. Pelaku mengaku iseng main judi online untuk mengisi waktu senggang. Mengenakan baju tahanan dengan tangan di borgol, Joko Sutoyo, ayah kandung penyanyi cilik FP yang sempat viral, hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju ruang tahanan Mapolresta Banyuwangi. Pelaku ditetapkan tersangka karena terlibat kasus judi online jenis mahjong. Polisi menangkap pelaku di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online. Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku sempat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang sejak 2 bulan terakhir. Telah mengamankan seseorang inisial JS, TKP-nya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Yang bersangkutan indikasinya adalah kami amankan terkait dengan permainan judi online. Ini terungkapnya bagaimana? Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Transaksi judulnya besar apa gimana, Nek? Ya, sementara masih kami dalami di dalam alat komunikasi yang bersangkutan terkait dengan berapa menaruh biaya ataupun depo dalam situs judi online tersebut. Pengakuannya berapa lama, Nek? Dia bermain judi online? Untuk yang bersangkutan, sudah dalam pengakuannya sudah beberapa bulan ini memang aktif bermain judi online. Alasannya karena kesulitan ekonomi atau gimana? Ya, alasannya memang yang bersangkutan sementara mengakui untuk memang mengisi waktu luang. Sementara yang bersangkutan juga punya toko kelontong untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu dengan bermain judi online ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 4 nelayan terombang-ambing di tengah laut usai kapalnya ditabrak kapal tanker di perairan Indonesia di kawasan Selat Malaka. Sementara di Kepulauan Mentawai, seorang anak buah kapal penangkap ikan hilang di perairan Katit usai perahunya dihantam badai. Usai terombang-ambing selama 7 jam, 4 orang nelayan asal Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berhasil diselamatkan nelayan lain di perairan Indonesia kawasan Selat Malaka. Keempat orang nelayan ini diduga ditabrak kapal tanker saat berada di tengah Selat Malaka hingga kapal mereka terbelah 2 dan tenggelam. Para nelayan menyelamatkan diri dengan mengapung di sisa puing-puing kapal. Diketahui pada saat itu laut di Selat Malaka dalam keadaan tenang. Kami sampai tujuan, istirahat.
sekitar jam 3 gitulah, sekitar jam 3 pagi itulah langsung kejadian. Kapalnya warna hitam merah, kosong menuju ke barat. Terus jam 9 pagi lah kami dapat pertolongan. Jam kapung-kapung. Meski tidak ada korban jiwa, namun keempat nelayan tidak dapat melaut karena kapal yang digunakan telah hancur tenggelam. Badai di sini minta ampun. Seperti inilah kondisi perairan Katiet, Kabupaten Kepulauan Mentawai saat cuaca buruk melanda. Ombak besar dan angin kencang menghantam kapal-kapal nelayan yang sedang melaut. Di tengah situasi genting, seorang anak buah kapal KM Aura 02, Dendi Hendrianto terjatuh ke laut dan hilang di tengah gelombang tinggi. Diduga korban terpeleset akibat guncangan kapal dan rekan korban tak dapat memberikan pertolongan karena besarnya gelombang. Satu orang ABK-nya itu terjatuh ke laut pada saat terjadinya badai. Kami menerima informasi dari Kasat Polair Kepulauan Mentawai, di mana mereka menginformasikan kepada Basarnas sehingga Basarnas langsung bergerak menuju lokasi area pencarian. Upaya pencarian akan terus dilakukan meski terkendala cuaca ekstrim yang masih melanda kawasan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pasang badan terhadap tuntutan pemakzulan putra sulungnya yang menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Pembelaan Jokowi menyusul tuntutan pemakzulan Gibran yang datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI beberapa waktu yang lalu. Dalam usulannya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan, salah satunya adalah pemakzulan Gibran. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pemakzulan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden, tapi tidak menerima presiden. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Forum Purnawirawan TNI telah menyerahkan tuntutan pemakzulan Gibran ke MPR untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini tidak ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet merah putih. Hal tersebut diungkapkan Presiden Prabowo usai menutup konferensi infrastruktur internasional di Jakarta sore tadi. Prabowo menyebut para menterinya bekerja keras dengan sangat baik. Prabowo juga mengatakan berkat kerja keras para menterinya sehingga mencapai sejumlah penghematan. Salah satunya adalah dialokasikan untuk kenaikan gaji hakim. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah.
Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan. Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tidak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok bukan melarang masyarakat untuk merokok, tetapi tidak bisa merokok di tempat-tempat publik. Pramono menyampaikan perda tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan besaran sanksi yang akan diberikan. Urusan rokok, karena ini perda basi dalam pembahasan, angkanya belum tahu berapa yang akan dikenakan. Tetapi secara prinsip, teman-teman pada waktu itu juga melihat bahwa saya sudah memberikan tanggapan terhadap usulan perda rokok tersebut. Perda rokok itu bukan berarti nggak boleh merokok, bukan. Orang tapi tidak bisa merokok di tempat-tempat publik yang banyak orang. Akan disediakan fasilitas orang untuk merokok. Di negara-negara maju pun sekarang semuanya sudah mengatur seperti itu. Bahkan di negara maju yang udara terbuka begini ada tempat-tempat yang tidak boleh orang merokok. Di kita kan nggak ada larangan di tempat terbuka orang. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Camar Haenda. Hari ini Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Dalam pidatonya, Presiden mengumumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi hingga Seskap Teddy Indrawijaya disambut yel-yel yang dinyanyikan para calon hakim saat memasuki ruang acara. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir pada tahun 2020. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah.
Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim di mana hakim paling junior kenaikan paling tinggi yakni 280%. Sebanyak 1.451 hakim terdiri dari 921 orang untuk peradilan umum, 362 orang peradilan agama, 143 untuk peradilan tata usaha negara, dan 25 peradilan militer. Sedangkan penempatan mereka akan disebar di pengadilan-pengadilan kelas 2 di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Pemerintah mengubah Undang-Undang Mineral dan Batubara untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan juga koperasi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia segera menerbitkan izin tambang untuk UMKM. Sementara Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan peluang ini ditujukan bagi usaha kecil dan menengah yang sudah profesional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah terlibat aktif dalam pengelolaan sektor pertambangan. Bahlil menjelaskan selama ini pengelolaan tambang cenderung dimonopoli segelintir elit. Namun atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengubah Undang-Undang Minerba untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Kami rubah atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo, kami rubah itu Undang-Undang Minerba. Yang dulunya tambang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang atau hanya orang-orang hebat. Begitu undang-undang saya rubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Ya, PP tambang sebentar lagi selesai. Kalau Menteri SDM itu ngomong konsep iya tapi juga harus eksekusi. Jangan cuma omong-omong gak ada eksekusi, berat nanti. Nah, silakan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk di daerah-daerah. Sementara Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan peluang ini ditujukan bagi usaha kecil dan menengah yang sudah profesional. Badan usaha kecil dan menengah tersebut harus berada di tempat pengajuan tambang. UMKM bakal menggait investor? Saya pikir saya harus bilang bahwa ini lagi dalam proses pembahasan. Tentunya kami nanti tunggu saja setelah rampung pembahasan PP-nya. Kalau saya sampaikan sekarang nanti malah menimbulkan tafsir yang macam-macam. Jadi insya Allah kata kuncinya adalah keberpihakan seluas-luasnya serta membuka ruang kesempatan sebesar-besarnya partisipasi dari pengusaha-pengusaha di daerah. Itu semangatnya. Jadi spirit dan semangat dari memberikan prioritas kepada prioritas tambang melalui jalur prioritas kepada usaha kecil menengah, itu tadi semangatnya adalah. Maman menambahkan kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha kecil dan menengah di seluruh pelosok Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam bisnis pertambangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Greenpeace Indonesia mengungkap masih ada sejumlah tambang nikel yang aktif di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Padahal sebelumnya pemerintah telah mencabut 4 izin usaha tambang, namun tidak untuk izin pertambangan PT GAG yang saat ini menjadi perbincangan. Greenpeace Indonesia mengungkap masih terdapat sejumlah izin pertambangan nikel yang aktif di wilayah Raja Ampat. Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ade Ari Rompas menyebut ada 16 izin tambang nikel yang pernah dan masih berlaku di Raja Ampat. Dari 16 izin tersebut, 13 diantaranya berada di kawasan Geopark Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai salah satu ekosistem paling berharga dan unik di dunia. Bahwa pencabutan izin yang dilakukan diumumkan oleh Menteri SDM setelah bertemu dengan Bapak Prabowo, ini masih menjadi pertanyaan besar. Sehingga kita penting mengawal bagaimana sebenarnya yang kami bilang surga terakhir ini betul-betul terlindungi. Ini data-data yang kemudian kami lihat. Jadi bukan hanya Pulau Gak saja juga yang bermasalah, tapi potensial untuk dihidupkan kembali itu masih sangat memungkinkan.
Sebelumnya pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Ramon Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Sementara untuk kontrak karya PT GAG izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus terhadap penambangan di Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank memberikan hadiah mobil kepada nasabah setianya di Denpasar, Bali. Hadiah tersebut merupakan bagian dari program tabungan dahsyat berhadiah yang diberikan kepada nasabah yang rutin menabung setiap bulannya di MNC Bank. Rona bahagia terpancar dari wajah Iwayan Suyatna, nasabah setia MNC Bank di cabang Denpasar, Bali. Puluhan tahun menjadi nasabah MNC Bank, akhirnya kesetiaan Iwayan Suyatna dibalas dengan hadiah 1 unit mobil Hyundai Stargazer melalui program tabungan dahsyat berhadiah. Penyerahan hadiah langsung diberikan oleh Presiden Direktur MNC Bank Rita Montakna di kantor MNC Bank cabang Denpasar, Bali. Ini luar biasa karena saya tidak menyangka akan bisa mendapatkan hadiah tabungan dahsyat dari MNC Bank. Dan ini kami sangat bersyukur karena ternyata kopi itu jatuhnya ke saya. Jadi tabungan dahsyat berhadiah itu merupakan salah satu tabungan ikonnya dari MNC Bank yang mana kami lakukan secara rutin sudah dari beberapa waktu belakangan ini. Untuk periode 2025 kami tetap akan lakukan dengan hadiah yang lebih menarik, di mana diantaranya ada mobil Vespa, Toyota Avanza, dan inovasi. Pada kesempatan berbeda, MNC Bank juga meresmikan kantor cabang pembantu yang berlokasi di Jalan Raya Andong Ubud, Gianyar, Bali. Kantor cabang baru ini diharapkan dapat memperkuat jangkauan layanan perbankan untuk masyarakat di Pulau Dewata yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.